Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Husnul Hatimah. Halo, bagaimana kabarnya? Semoga kita semua dalam keadaan baik-baik saja dan masih semangat untuk terus belajar walaupun pandemi masih belum usai. Dalam video pembelajaran fisika kali ini kita akan membahas tentang gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Adapun tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini, yang pertama menjelaskan perbedaan GLB dan GLBB, yang kedua memahami ciri-ciri GLB dan GLBB, yang ketiga menentukan persamaan GLB dan GLBB, yang keempat atau yang terakhir yaitu menerapkan GLB dan GLBB dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, perhatikan video berikut. Nah, dari video tersebut, dapatkah kamu membedakan manakah yang termasuk gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan? Agar kamu bisa menjawab pertanyaan tersebut, mari kita simak video berikut sampai selesai. Sebelum kita membahas tentang GLB dan GLBB, terlebih dahulu kita harus tahu dulu, apa sih itu gerak lurus? Pernahkah kamu memperhatikan sebuah mobil yang berjalan, seorang anak yang berlari, kereta yang berjalan, buah yang jatuh dari pohonnya, dan seseorang yang bersepeda? Jika kita perhatikan, semua benda yang kita amati tersebut membentuk suatu lintasan. Lintasan apakah itu? Ya, tepat sekali, lintasan lurus. Ya, gerak lurus adalah gerak suatu benda yang menempuh lintasan lurus. Gerak lurus dapat dibedakan menjadi dua. Ada gerak lurus beraturan dan ada gerak lurus berubah beraturan. Yang pertama, gerak lurus beraturan. Gerak lurus beraturan adalah gerak benda yang lintasannya lurus dengan kecepatan tetap atau konstan. Artinya, apabila benda tersebut bergerak dengan kecepatan konstan, maka percepatan yang dialami oleh benda tersebut bernilai 0. Mari kita simak animasi berikut. Nah, kita perhatikan motor bergerak lurus dengan kecepatan tetap dari detik 1 sampai 5 yaitu 25 km per jam terlihat pada speedometer. Hal ini berarti motor menempuh jarak yang sama dalam selang waktu yang sama, sehingga gerak motor ini dapat disebut gerak lurus beraturan. Persamaan untuk gerak lurus beraturan yaitu V sama dengan S per T, di mana V adalah kecepatan, S adalah jarak, dan T merupakan waktu. Nah, adapun grafik yang terdapat di dalam gerak lurus beraturan, yang pertama, grafik hubungan antara jarak terhadap waktu, dan yang kedua, grafik hubungan antara kecepatan terhadap waktu. Contoh penerapan GLB atau gerak lurus beraturan dalam kehidupan sehari-hari yaitu yang pertama, motor yang melaju dengan kecepatan konstan, dan yang kedua, mobil yang melaju dengan kecepatan konstan. Untuk lebih memahami materi tersebut, silahkan simak contoh soal berikut. Oke, kita mulai soal pertama. Ayah mengendarai mobil selama 10 menit, menempuh jarak 2,4 km. Berapakah kecepatan yang dikendarai ayah? Nyatakan dalam satuan meter per sekon. Nah, sebelum kita jawab soalnya, kita tentukan dulu bagian-bagian yang pentingnya dan ditulis ya, biar tidak lupa.
Yang pertama, tuliskan waktu. Berapa waktunya? Lambangnya adalah T, waktunya 10 menit. Tapi kita harus ubah menjadi sekon atau detik. Jadi kalikan dengan 60 sama dengan 600 sekon. Selanjutnya, yang kedua kita tuliskan jarak. Jarak itu lambangnya adalah S. Jaraknya 2,4 km. Tapi kita ubah dulu jadi meter, kalikan dengan 1000. Jadi 2400 meter. Selanjutnya, yang dicari adalah kecepatannya. Berapa ya kecepatan yang dikendarai oleh ayah? Rumus menghitung kecepatan adalah V sama dengan S dibagi dengan T, atau kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu. Ini adalah rumusnya ya. Yuk kita masukkan angka-angkanya. S-nya adalah 2400 dibagi T-nya adalah 600 sekon. Nah, karena atas bawah ada 0, bisa kan kita coret 2? Bawah juga coret 2. Jadi 24 dibagi 6 sama dengan 4 meter per sekon. Mudah kan? Baik, selanjutnya kita membahas tentang gerak lurus berubah beraturan atau biasa disingkat dengan GLBB. Adalah gerak suatu benda yang menempuh lintasan lurus dan mengalami perubahan kecepatan yang sama setiap sekonnya atau mengalami percepatan yang sama. Mari kita lihat animasinya. Kita perhatikan motor bergerak lurus dengan kecepatan berubah dari detik 1 sampai ke 5, yaitu 0 km per jam, 20, 40, 60, 80 km per jam. Hal ini berarti motor mengalami perubahan kecepatan secara beraturan dalam selang waktu yang sama, yaitu selalu bertambah cepat 20 km per jam tiap detik, sehingga motor tersebut memiliki percepatan tetap dan termasuk GLBB. Jadi ciri-cirinya yang pertama, kecepatannya berubah secara teratur, jadi tiap detik menempuh jarak yang tidak sama. Tidak seperti pada gerak lurus beraturan tadi. Yang kedua, percepatannya konstan atau tetap. Jadi memiliki percepatan untuk GLBB ini. GLBB dibagi menjadi dua, yaitu dipercepat dan diperlambat. GLBB dipercepat itu adalah gerak lurus yang kecepatannya makin lama makin besar. Sedangkan GLBB diperlambat itu gerak lurus yang kecepatannya makin lama makin kecil. Contoh GLBB dipercepat, ada benda yang jatuh bebas. Kemudian ketika sepeda bergerak di jalan yang menurun. Nah, sedangkan untuk GLBB diperlambat contohnya ketika sepeda bergerak di jalan yang menanjak. Kemudian benda yang dilemparkan ke atas lama-lama berhenti dan akhirnya jatuh ke bawah. Itu ya. Grafik pada GLBB dipercepat. Grafik antara waktu dan kecepatan ditunjukkan oleh gambar. Jadi jika semakin bertambah waktunya, maka kecepatannya juga semakin bertambah. Kemudian gambar selanjutnya yaitu grafik antara waktu dan jarak. Seperti ini. Kemudian grafik pada GLBB diperlambat. Nah, gambar yang pertama ini adalah grafik antara waktu dan kecepatan. Jadi semakin lama waktu, maka kecepatannya juga semakin kecil atau bisa sampai berhenti. Kemudian gambar yang kedua yaitu grafik antara waktu dan jarak, seperti yang dapat kalian lihat pada gambar. Rumus gerak lurus berubah beraturan seperti yang kalian lihat pada layar, bahwa ada 4 rumus yang berlaku. Yang pertama yaitu VT sama dengan V0 plus AT.
Yang kedua, S sama dengan V0T ditambah setengah kali A kali T kuadrat. Kemudian VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2 kali A kali S. Dan yang terakhir, S sama dengan VT ditambah V0 dibagi 2 kemudian dikalikan T, dimana VT itu adalah kecepatan akhir, V0 adalah kecepatan awal, S adalah jarak, A percepatan atau perlambatan. Dengan catatan bahwa A bernilai positif jika dipercepat dan bernilai negatif jika diperlambat. Contoh soal, sebuah mobil melaju dengan kecepatan 72 km per jam dalam waktu 2 menit mengalami percepatan 5 meter per sekon kuadrat. Tentukan jarak dan kelajuan akhirnya. Kita tulis yang diketahui dulu. V0 atau kecepatan awal 72 km per jam kita ubah dulu menjadi meter per sekon supaya gampang menghitungnya. Jadi 72 km per jam itu sama dengan 20 meter per sekon. Kemudian T-nya 2 menit itu sama dengan 120 sekon atau 120 detik. Kemudian A atau percepatan itu sama dengan 5 meter per sekon kuadrat. Ditanyakan jarak dan kecepatan akhir. Nah, sekarang jarak kita masukkan pada rumus V0 kali T ditambah setengah kali A kali T kuadrat. Jadi rumus mana yang kita gunakan itu tergantung yang ditanyakan, juga yang diketahui. Nah, kita masukkan angkanya. V0 sama dengan 20, waktunya 120, percepatannya 5, dan waktunya 120. Setelah dihitung didapatkan 2400 ditambah 36.000 dan hasil akhirnya untuk jarak 38.400 meter. Kemudian untuk mencari kelajuan akhir, masukkan pada rumus VT sama dengan V0 ditambah A kali T, dimana V0 nya 20, kemudian percepatannya 5 dan T nya 120. Tinggal dihitung dan ketemu 620 meter per sekon. Jadi jarak yang ditempuh adalah 38.400 meter dan kelajuan akhirnya sebesar 620 meter per sekon. Oke, sekian materi yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.